warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brigita Damomalo dengan NIM 24040450102. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS bimbingan konseling behavioristik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai teknik assertive training atau latihan asertif. Pembahasan ini meliputi pengertian, konsep manusia, studi kasus, analisis ABC, bagaimana penerapannya, hingga evaluasi. Yuk kita mulai. Jadi pengertian asertif adalah individu yang mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara tegas, jujur, dan sopan yang berada di titik tengah antara sikap pasif dan sikap agresif. Nah, teknik assertive training pertama kali dikenalkan oleh Andrew Salter pada tahun 1949 yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Paul dan Arnold Lazarus. Nah, teknik assertive training ini bertujuan untuk melatih seseorang mengekspresikan diri tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teknik ini sangat cocok bagi yang sulit menolak, cenderung menyenangkan orang lain, merasa tidak berhak atas kebutuhan sendiri, atau mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Nah, perilaku pasif maupun agresif adalah perilaku yang dapat dipelajari, sehingga bisa diubah menjadi perilaku asertif. Nah, konsep manusia sehat dan bermasalah. Nah, menurut teknik assertive training, konsep manusia yang sehat adalah manusia yang bisa setuju maupun menolak tanpa rasa bersalah dan memiliki batasan diri serta mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa dan dapat membangun hubungan sosial yang setara. Dan manusia bermasalah menurut teknik assertive training adalah manusia yang bersikap pasif atau memendam perasaan, mengalah terus, atau sifat agresif yaitu mengabaikan hak orang lain. Keduanya bisa diubah melalui latihan terstruktur. Nah, adapun contoh kasus yang relevan yang bisa kita pelajari dari teknik assertive training. Nah, dalam kasus ini yaitu Budi, laki-laki usia 28 tahun, merupakan staf administrasi di perkantoran. Masalah utama Budi adalah stres berat, lelah fisik, dan mental karena tidak berani menolak permintaan atasan ataupun rekan kerja di luar tugas utamanya. Sehingga Budi takut dianggap tidak kooperatif atau merusak hubungan kerja yang akibatnya beban Budi menumpuk serta istirahatnya terganggu dan Budi merasakan sakit kepala serta insomnia. Dari kasus Budi, kita dapat memberikan analisis ABC. Jadi, analisis A yaitu antecedent atau pemicu adalah di mana terdapat permintaan tugas tambahan dari orang lain. Dan analisis B, behavior atau perilaku, yaitu Budi selalu menerima, tidak mengungkapkan keberatannya. Dan analisis C atau consequence. Nah, dalam konsekuensi jangka pendek atau konsekuensi positif, Budi aman dari konflik. Tetapi pada jangka panjang atau konsekuensi negatif, Budi merasa kelelahan, stres, penurunan kinerja, yang akhirnya siklus ini berulang terjadi karena dampak positif sesaat yang lebih dirasakan dibandingkan dengan dampak buruk jangka panjang. Nah, relevansi teknik dan tujuan SMART. Teknik assertive training ini tepat karena yang pertama masalah utamanya adalah kurang keterampilan asertif. Dan dalam kasus Budi tadi sangat sesuai. Selanjutnya yang kedua, perilaku pasif Budi yang bisa kita latih ulang. Dan yang ketiga, ada pola pikir Budi yang keliru yang perlu kita luruskan. Dan yang keempat, hasilnya nyata dan dapat terukur. Dan melalui tujuan SMART, itu spesifik, Budi bisa menolak dengan sopan dan tegas, serta menyampaikan batasan kerja. Pada tujuan M, measurable, yaitu terukur, lewat catatan harian, laporan diri, dan observasi saat latihan. Pada tujuan A, achievable, yaitu dapat dicapai, yaitu dilakukan bertahap dari situasi mudah hingga ke sulit. Pada tujuan R, relevan, yakni langsung mengatasi penyebab utama stres Budi. Yang terakhir yaitu tujuan T, terikat waktu, tercapai dalam 6 sesi dalam 6 minggu,
yang targetnya mampu menolak minimal 2 kali seminggu. Berdasarkan kasus Budi tadi, dapat kita lakukan berbagai langkah penerapan, yaitu terdapat 6 sesi. Jadi pada sesi pertama, membangun kepercayaan, melakukan asesmen masalah, serta memberikan tugas catatan harian situasi dan perasaan kepada Budi. Dan sesi kedua, mengidentifikasi pola perilaku dan keyakinan keliru Budi, yang misalnya menolak berarti tidak sopan, dengan mengajarkan konsep hak asertif. Jadi, setiap orang berhak untuk berkata tidak. Selanjutnya pada sesi ketiga yaitu membedakan sikap pasif-agresif dan asertif. Jadi konselor memberikan contoh dan model cara bicara tegas namun santun. Dan Budi melakukan latihan menyusun kalimat asertif. Pada sesi keempat, yakni sesi yang paling inti secara keseluruhan, yaitu role playing. Jadi konselor berperan sebagai atasan atau rekan kerja, dan Budi yang berlatih menolak dalam berbagai skenario, dan dapat umpan balik yang positif. Kemudian diterapkan 1 kali di dunia nyata, yaitu di tempat kerja. Dan yang sesi kelima yaitu terdapat evaluasi hasil percobaan nyata, yakni meluruskan pola pikir lama dan membuktikan bahwa menolak tidak merusak hubungan kerja, justru membuat kerja lebih jelas dan sehat. Dan terakhir sesi keenam yaitu evaluasi akhir, yaitu meninjau pencapaian tujuan, kemudian latih kemandirian dan memastikan keterampilan bisa diterapkan jangka panjang. Adapun evaluasi keberhasilan, yaitu pada 2 aspek, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, dalam evaluasi proses yaitu memantau kenyamanan, partisipasi, dan konsistensi Budi di setiap pertemuan. Dan pada evaluasi hasil yaitu melihat perubahan di 3 sesi, yaitu pada 3 aspek juga. Yang pada aspek perilaku, yakni berapa kali Budi berhasil menolak, apakah caranya lebih tegas. Dan pada aspek kognitif, apakah pola pikir menolak itu buruk, sudah berubah. Serta pada aspek emosional, apakah stres Budi berkurang, apakah Budi merasa lebih percaya diri dan lega. Nah, dari kasus Budi, kita belajar bahwa kemampuan asertif adalah kunci keseimbangan diri dan hubungan sosial yang sehat. Nah, menolak bukan berarti egois, melainkan bentuk tanggung jawab atas diri sendiri dan kualitas kerja. Nah, sebagai calon konselor, kita perlu hadir untuk membantu konseli agar berani mengekspresikan diri secara sehat. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.